dari Project Koordinator. Kita Ada akan juga bertemu dengan Technical Artisan. Wow. Gaya banget. Ini teknik tapi artis, ngerti gak? Kayak teknik tapi seniman gitu. Bener-bener. Seniman teknik lah. Seniman teknik. Gila, gue gak pernah ada di otak gue dua kata itu bisa kawin loh. Technical artisan. Kita kenalan dulu sama Mas Aditya Riza Munif. Benar, Hai, halo. Mas. Panggilnya apa nih? Adit aja. Adit. Kamu semester 3 juga? Sama, saya semester 3 juga ya. Oh, temenan satu kelas? Satu Satu angkatan? jurusan? Beda jurusan Beda kita. jurusan. Oh, bahkan beda jurusan Iya, ya? beda jurusan. Oh, tapi satu fakultas gak? Iya, satu Satu fakultas. fakultas. Oh, iya masih ketemu di gedung yang sama lah ya. Iya. Ya. Oh, oke. Mas Rizal ngambil apa jurusannya? Aku teknologi dan manajemen ternak. Kalau Iya. Adit? Saya teknologi rekayasa perangkat lunak. Kalau cinta sudah direkayasa. Hal yang mudah dibuatnya dewasa. Guys, kita suka banget sama kata-kata rekayasa. Jadi setiap kali Iya. ada pemberitaan rekayasa, kita keluar lagu dangdut itu. Jadi kita disclaimer dulu ya. Iya, gak apa-apa, Kak. Jangan kelihatan Udah, kita apa adanya aja. Jangan kata bodoh-bodoh banget. Kita apa adanya aja yuk. Kita harus real. Coba enggak sekarang untuk membuktikan ini pintar apa enggak. Coba diulangi lagi tadi jurusannya. Rekayasa pangan. Salah. Gak ada. Gue disuruh ngulangin jurusannya aja gue bingung Ibu Meda. Aku ya Allah gimana? Enggak. Gue bahkan Jurusan gak tahu bahasa apa aneh ada sih? jurusan itu exist gitu. Iya. Kayak itu tuh jurusan-jurusan baru gak sih teman-teman? Kalau boleh tahu? Enggak. Enggak. Nanya juga ya? Iya, Bu. Jadi itu kan kami dulunya kan ini di sekolah vokasi ya Mbak ya Mas ya. Jadi dulunya diploma 3, sekarang sudah ke sarjana terapan. Oh. Nah dulu kalau kami namanya manajemen informatika. Nah, itu masih enak tuh di kuping Nah, gue. terus kan sesuai dengan nomenklatur gitu ya, diubah namanya teknologi rekayasa perangkat lunak. Gitu. Jadi kalau di bidang komputer kan ada 5 ya, lebih ke arah misalnya computer engineering, software engineering. Nah ini software engineering lah ya, lebih ke arah software lah, buat aplikasi mobile, desktop, web gitu mereka. Kalau ini peternakan, jadi ini mengawinkan 2 prodi nih Mas Mbak. Jadi kolaborasi disiplin ilmu ya. Tapi dijelasin sama Bu Meda gitu, gue mulai paham nih terms rekayasa di in terms of edukasi seperti ini tuh jadinya tuh kayak sesuatu yang bisa dibikin ya Bu dibuild ya. Iya, Oh, dibuild. dibuild. Nah. Nah kalau cinta bisa direkayasa. kalau Nah cinta itu bisa beda lagi ya. Bikin. Bentar, pangannya dari mana nih tadi? Nggak tahu, lupa. Karena gue mikirnya tuh hidroponik yuk gitu, IPB, ngerti nggak? Apakah aku bisa bercocok tanam hidroponik merekayasa caisim dan juga kangkung hidroponik di rumah aku? Karena itu pertanian, Bu. Iya, karena Hidroponik. terus kan sekarang gue udah nyetok sayur seminggu gitu. Kayak ini mana yang tahan seminggu, mana yang 3 hari udah busuk tuh gue Ini- tahu. Malu yuk. Iya, Yuk kita langsung ngobrol lagi. Biar Jadi kesannya IPB pintar. tuh nggak tanaman aja ya? Nggak, nggak tanaman Sorry, aja, sorry. banyak. Soalnya gue Iya, dulu juga nggak cuma ngobrol. Jadi, jangan bikin malu. ya dan peternakan ya, makanya tadi kita ngurusin sapi Aryo. Sumpah. Karena di sini tuh mereka nggak cuma bertiga aja, tapi juga Kapan lagi kita kedatangan mahasiswa tahu? Kita kan biasanya datangnya yang berat-berat tahu. Sumpah. Guys, apalagi lagi tahun politik ngerti ya? ini juga ada teman-teman lainnya. Hai semuanya. Halo. Terima kasih sudah hadir ya di sini ya. Oke, kita berangkat dari pertanyaan yang paling simpel dulu lah ya. Tadi disebutkan kalau ini adalah teman-teman yang membuat alat pendeteksi dini mastitis pada Mastitis. sapi. Ya. Nah, kita mau kenalan dulu sama mastitis. Ini Apa sih? sebenarnya apa? Sebuah penyakit kah? Ya. Virus kah? Bakteri atau apa sih? Ya, jadi izin dulu apa ya Mas? Ya. Mastitis itu merupakan sebuah penyakit yang menyerang menginfeksi kelenjar susu pada sapi perah. Sebenarnya bukan sapi perah aja. Banyak hewan mamalia yang berpotensi terkena mastitis ini gitu. Cuman fokus utama kami sapi perah karena sapi perah merupakan kontributor penting ya dalam memenuhi protein esensial bagi seluruh manusia gitu ya, melalui susunya gitu. Berarti dengan Oke. Iya. adanya mamalia yang terkena mastitis ini Iya. bisa mempengaruhi kita sebagai orang yang mengkonsumsi susunya. Iya, betul. Dan apakah mungkin karena sapi perah kan ya yang dimanfaatkan tuh susunya ya? Iya, susunya. Jadi apa hewan yang apa namanya ada susunya gitu? Iya. Akhirnya sapi. Berarti sebetulnya bisa juga mastitis ke kuda, kan ada susu Bisa, kuda, bisa. ada susu Iya, kambing. Bisa juga ke kambing bisa, gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Kenapa lu? Ini kayak kenapa lu gitu suka liar? Enggak, Rio. Enggak, gue jujur ya, Jauh tapi banget. jujur ya, karena kan ini buat konsumsi kita ya, Yo. Gue di Bandung ada sate jando, kalian pernah denger gak? Oh, Nah, itu iya, sate iya. susu sapi. Berarti Oh, kalau iya. misalnya kebayang gak kalau susu sapinya itu yang kita makan kena mastitis? Kena. Kan? Iya, itu dia. Nah, kita harus concern juga Iya, makanya. Nah, kenapa harus dideteksi secara dini? Apa yang kemudian bisa terjadi kalau misalnya si sapi tersebut sudah terkena mastitis? Emang nggak bisa Iya. sembuhin? Ya, ketika kita membiarkan sapi itu terus-terusan terkena mastitis, jadi mastitis itu ada yang subklinis sama klinis gitu. Ketika kita sudah melihat yang subklinis, kemudian kita diamkan, nah itu
si kelenjar susunya itu bahkan bisa sampai ke tahap mati, tidak bisa memproduksi susunya gitu. Oh. Pertama dia memerah, membengkak hingga lama-lama sampai mati dan tidak bisa memproduksi, dan itu tentunya merugikan peternak, Ya. kasihan ke induk betinanya gitu. Oke. Tapi kalau masih dalam bentuk Ya. gejala, dia masih bisa disembuhkan. Bisa, sangat bisa gitu. Oke, berarti kalau yang udah jujur kena semua tuh udah kayak susah ya untuk diobatin ya? Iya. Oke. Nah, ini hanya terjadi di Indonesia aja atau di seluruh dunia Iya. juga ada si mastitis Iya. ini? Di semua peternakan Oh, gitu. Iya, tentunya ada, cuman karena di Indonesia ini didominasi oleh peternakan rakyat ya, sekitar 90%, berbeda dengan negara maju yang Industri didominasi ya? oleh industri. Jadi prevalensi terkena mastitis ini karena manajemen kesehatan mungkin di Indonesia belum cukup baik, makanya lebih besar gitu dibandingkan negara-negara di luar sana gitu. I see. Iya. Makanya kalian mendevelop inilah Iya. gitu. Jadi apa yang bisa kalian coba tawarkan nih solusinya gitu, terutama yang bisa langsung applicable terhadap para peternak di Indonesia gitu ya. Apakah mungkin memprevent supaya ini udah mulai kelihatan nih bibit-bibitnya kayaknya bakalan kena mastitis gitu, atau gimana yang kalian teliti itu? Ya, jadi kami menggunakan teknologi machine learning ya. Machine learning untuk mendeteksi apakah adanya gejala-gejala tersebut, mulai dari kemerahan, kebengkakan, jamur dan juga kotor pada kambing, pada putingnya itu. Kita deteksi menggunakan kamera dan juga kami deteksi suhunya menggunakan kamera termal, Oke. ya kan. Nah, jadi setelah itu kemudian akan masuk ke aplikasi yang dimana peternak bisa lihat, bisa monitor di sana. Ya. Seperti itu. Nah, kira-kira tuh berarti kalau gitu dikasih ke satu-satu sapinya kayak ibaratnya dikasih ditempel alat gitu, atau sebetulnya ke overall di kandangnya gitu. Jadi Nah. satu peternakan bisa tahu. Jadi kita membuat sebuah robot yang dimana robot ini akan berjalan nanti di kandang. Anak Begitu. informatika nih ngomong Iya. Wah, gila. Teknologi ya. Ya. Jadi kita robotnya akan berjalan secara otomatis, mendeteksi mulai dari sapi-sapinya gitu, dan juga akan mendeteksi susunya dari subklinis. Namun untuk subklinis ini kita menggunakan alat yang berbeda. Jadi kita buat dua alat, ada Mastion Cam yang digunakan untuk mendeteksi subklinis dan juga Mastion VT yang digunakan untuk mendeteksi subklinis. Nah, untuk Mastion VT ini subklinis kami mendeteksinya parameternya itu adalah nilai konduktivitas pada susu. Oke. Jadi, Nilai apa, Mas? konduktivitas. Konduktivitas. Aliran listrik. Aliran listrik. Bapak, Jadi boleh yang levelnya biar dah aja. Iya. Mohon maaf. Kita biar yang kayak kita biar kayak bisa terserap oleh Bener. semua Terserap ya? kalangan Oh, ya. Tadi iya. kata Bapak juga yang di otak konektivitas bukan Iya. konduktivitas. Konduktivitas. Terlalu banyak internet IoT ya, Internet of Things ya. Maaf, Ya. maaf. Ah. Iya, terus Jadi susu itu memiliki yang namanya nilai konduktivitas ya kan. Nilai konduktivitas itu adalah nilai kelistrikan lah dalam di susu ada. di susu. Iya, dalam setiap cairan pun bahkan ada. Oh. Jadi nilai konduktivitas itu dipengaruhi oleh adanya bakteri ya. Bakteri dalam susu tersebut. Oke. Itulah yang kita deteksi dari susunya. Oke. Jadi nanti kita ada suatu alat yang dimana akan dicelupkan ke dalam susu tersebut, dimana akan mendeteksi tadi nilai konduktivitas. Ya. Nah, dari nilai konduktivitas itu kita bisa dapat informasi informasi sel somatik. Oke. Yang dimana itu merupakan salah satu parameter juga untuk mengetahui apakah susu tersebut aman atau bahaya untuk diminum. Bahaya ini dalam konteksnya mastitis ya. Iya. Ya. Dalam konteksnya mastitis, seperti itu. Jadi ketika mastitis terjadi, sel somatik dalam susu itu meningkat gitu. Sel somatik ini kan respon dari banyaknya patogen ya di dalam susu. Kemudian maka dari itu kita bisa mendeteksi dari jumlah tingkat sel somatik, dan sel somatik ini berkorelasi positif, atau ketika sel somatik meningkat, nilai konduktivitasnya pun meningkat gitu. Oh. Makanya kita menggunakan sensor konduktivitas. Berarti seperti sebetulnya itu di tesnya ke susu yang sudah diperasnya ya? Iya. Yang udah diambil kan, Iya. susu udah dalam embernya Dalam gitu. bentuk embernya. Iya. Nah, Oh. itu untuk yang subklinis. Subklinis. Oke. tadi. Nah, untuk yang klinis tadi seperti sudah saya jelaskan juga, yang dimana itu bentuknya alatnya merupakan sebuah robot. Nah, robot ini dia pertama itu akan mendeteksi tentunya pasti ambingnya. Ya kan, ambingnya mulai dari kemerahan, apakah ambing itu merah, dia berjamur, kotor dan lain-lain. Selain itu juga kita ada sensor suhu menggunakan kamera termal. Oke. Tadi mungkin belum dijelaskan juga ya bahwa mastitis itu parameternya salah satunya adalah kenaikan suhu pada ambing. Oh. Ya, Demam ini dia ya. demam, ambingnya Ya. panas gitu. Ya kan, kita mendeteksi apakah dia panas atau enggak Ya, dari ya. ambingnya itu. Kemudian itu akan masuk ke dalam machine learning kami, ya kan, kami olah datanya, kemudian akan kami teruskan ke aplikasi. Jadi peternak bisa lihat lah itu apakah Bisa dia dicek langsung bisa ya? dicek langsung di aplikasi seperti itu secara real time. Gila, masa kini banget semuanya connect ke aplikasi. Connect ke aplikasi, ya. Benar. Si robot ini tuh ngeceknya dengan cara apa? Apakah dideketin aja ke hewannya kemudian dia bisa merasakan suhunya berbeda? Atau kan kalau misalnya kayak kita misalnya Iya. punten ya, kalau mau ngecek panas aja masukin ke ketek Ketiak. ibaratnya. Ya, Ha-ha. benar. Nah, Bener juga ketiak ya, maaf Ketiak. saya menggunakan Nah, apakah kita butuh bahasa-bahasa rakyat ya? Iya bener. Don't forget. Oke.
Ya, Kalau jadi si robot ini pakai apa? si robot ini kita menggunakan kamera thermal untuk suhunya. Jadi dari jarak jauh itu bisa deteksi tanpa kontak ya. Beda sama yang perlu misalkan ya diketek lah gitu kan. Dan sapi juga normalnya kan untuk suhu sendiri deteksinya itu di lubang pantat gitu ya. Itu tadi mau nanya itu. Ya kan dari rektalnya ya. Tapi karena kita lebih fokus ke ambingnya, jadi yang kita deteksi ini adalah suhu dari ambing tersebut. Jadi karena panasnya juga berbeda ya. Jika ambingnya itu terkena mastitis, dia lebih panas dibandingkan suhu badannya seperti itu. Oh ingat aja yuk, kita kan dulu kan zaman-zaman new normal kan kalau masuk mall ada yang kayak langsung Iya, kelihatan langsung. tuh suhu kita berapa gitu. Iya. Enggak, karena kucing aku tuh juga diperiksanya dari rektal ya namanya. Iya, rektal. Gila, gue belajar baru tuh. Kalau awamnya pantat ya So teman-teman ya. rektal. Iya. Lubang dubur Lubang kalau dubur. ya. Tapi bener kan kalau kucing aku kalau ke Iya. dokternya diceknya tuh dari bagian belakangnya Iya. gitu. Sehingga tahu suhunya berapa. Jadi aku juga mikir dari tadi ngecekannya gimana ya gitu. Iya. Apakah bener dimasukin juga? Kalau dimasukin berarti sebenarnya alatnya udah dari zaman dulu dong. Iya. Tapi kalau ini lebih canggih lagi dia Bisa dari suhu lagi, thermal dari nih suhu ya. thermal, dan juga kita menggunakan webcam. Jadi menggunakan gambar. Iya, Oh, iya, Jadi iya. dari Less gambar. contact lah ya. Less Sama contact, kayak kalau iya. kita lagi COVID kemarin gak sih dengan apa namanya kamera doang, Iya. ada misalnya suhunya warna merah tuh dia Iya. warnanya merah, kalau hijau hijau benar. gitu. Kamu nggak Iya. boleh masuk, kamu suhunya tinggi. Heeh. Nah, Bu Meda gitu ya, Ibu pas melihat anak-anak ini datang dengan idea seperti ini, apa yang Ibu pikirkan gitu? Apakah kayak Ibu sempat nggak mikir kayak, ini tuh possible lah, ini tuh nggak possible, nggak make sense apa segala macam gitu, sampai akhirnya kan maksudnya Ibu ya akan mendampingi mereka ya untuk mengembangkan si alat ini gitu, Bu. Jadi mereka ini punya pemikiran kalau menurut saya yang luar biasa ya, amazing, powerful lah. Jadi idenya lumayan bagus dan mereka ini kolaborasi disiplin ilmu ya. Jadi kalau sekarang kan bukan zamannya kompetisi ya Mbak ya, tapi Iya, zamannya kolaborasi. kolaborasi. Jadi saya mendukung banget support gitu ya. Kebetulan saya juga kan buat aplikasi tangis bayi ya Mbak ya, yang memang pakai AI. Jadi ya udah oke, kita coba kembangkan dan seterusnya, dan mereka juga akan ada kayak grand design roadmap lah seperti apa nanti ke depannya, supaya ketika ini sudah selesai nanti gimana tahap selanjutnya supaya bisa digunakan lebih banyak oleh peternak terutama di Indonesia. Berarti nggak berhenti sampai di sini, Enggak dong. tapi ini adalah salah satu bentuk tahap awal ya, tahap prototype-nya. awal dulu. Nanti ya semoga bisa pemerintah mendukung kami untuk proses komersialisasinya gitu kan ya. Bu, aku penasaran deh. Jadi yang dilakukan anak-anak ini awalnya seperti apa? Atau justru mungkin dari IPB sendiri yang mengawali untuk kita kepikiran pengen bikin ini, coba untuk disodorkan kepada mahasiswa mereka yang kemudian enggak. menangkap, Mereka ide atau mereka awalnya. yang ngasih proposalnya dari awal? Enggak, mereka idenya. Jadi Ide dari mereka? Jadi mahasiswa ini ya kalau saya berpikir zaman IT kan sudah berkembang Iya, ya Mbak Mas ya. Jadi mereka punya pemikiran yang ada masalah nih di peternak. Apalagi kan Rizal dan UKAS itu tim dari TNK ya peternakan, dan mereka mencoba untuk ini peluangnya besar kalau dibiarkan. Jadi mereka harus cari solusi nih. Kemudian menggandeng lah mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Yuk kita bikin yuk gitu kan. Jadi mereka berkolaborasi sehingga mereka develop ini. Pemilihan sampai dapat Mas Adit gimana tuh ceritanya, Mas Rizal? Mengawinkan gitu ya. Audisinya gimana sih? Agak panjang gitu sebenarnya. Agak panjang. Mungkin Rizal boleh Ya, jelasin. sebenarnya awalnya aku malah buka open recruitment gitu. Asik. Buat Di Mading. iya, di Instagram. Di IG lah. Di Instagram. Mbak Mading kayaknya jadwal. Gimana sih? Mading kayaknya taman zaman 90-an ya. Ya Bu, kamu Instagram. 2011 masih ada Bu. Kampus aku masih di Mading. Jadi kalau di jembatan lewat, ada ini. Oprek apa guys? Oprek, Gitu. iya. Jujur itu mah karena biar kita ada kerjaan aja nih. Iya benar-benar kayak Sebenarnya. pengen ada dana ngeprint. Iya, sebenarnya yang bener ini. Iya bener ini sebetulnya. Udah gitu? Iya, cuman waktu itu aku karena ragu, jujur ya, ragu ketika melihat orang nggak kenal gitu. Akhirnya aku punya teman SMA, Dio Rahman, yang mungkin di balik layar. Hai Dio. Iya, awalnya Dio. iya. awalnya Dio, jadi aku ngobrol, dia aku jelasin lah. Jadi aku ada ide ini seperti ini, bagaimana ketika kita collab dengan jurusan Dio gitu. Iya, akhirnya Dio lah pertama ke Mas Zaki pertamanya. Oh, hai Mas Zaki. Iya. Nah, baru dari Zaki ke Adit gitu. Oh, jadi pas dia Mas Zaki ini dari informatika juga? Iya, sama. Oh. Iya. Tapi nggak pintar-pintar banget, makanya diserahinnya ke Enggak gitu, Mas. Enggak gitu. Enggak gitu. Atau kan mereka lebih duluan join the project yo. Enggak gitu. Kita masih thinking ya. Rendah banget cetek. Ini gue mikirnya gitu. Kenapa harus over? Sampai ke Mas Adit kenapa gitu? Karena kan kita ikut PKM ya Mas, lomba PKM, dan PKM Apa itu tuh PKM? program kreativitas mahasiswa. Oh. Jadi Ini iya, Mas bergengsi lah, Bergengsi, karena ya, nasional. nasional. Oh, I see. Jadi lolos nasional didanai itu Didanai. luar biasa lah Iya. perjuangannya.
Insya Itu Allah. semacam kalau angkatan kita cerdas cermat gitu nggak sih? Nggak beda lagi ya? Tapi ini lebih berkelas gitu. Oh, Insya Allah I minggu see. depan mereka mau ke Surabaya di Oh. UNER. Iya. Jadi semua Ngapain? dari semua universitas lomba. Oke. Lomba PKM itu. Iya. Iya, Pimnas jadi awalnya itu kita mengajukan proposal untuk mendapat dana itu ikut PKM, dan alhamdulillah kita lolos dari 43.000 proposal, lolos 3.000 sekian gitu. Akhirnya kita lolos, mendapat dana, baru kita realisasikan robot ini dan diseleksi lagi. Alhamdulillah kita lolos ke Pimnas ini yang di Unair nanti gitu. I see. Dengan robot yang sama ini. Iya, robot yang sama Oke. ini. Berarti ini akan melenggang ke Surabaya nanti Iya. ya project ini. Kalian ceritain dong obstacle-nya gimana sih? Karena tadi kan dengar-dengar ya kayak si robotnya akan jalan-jalan, jujur ya. Karena Iya. gue kan langsung yang terbesit di kepala gue tuh yang terlihat di kehidupan sehari-hari ya. Kalian tahu robot yang suka sapu-sapi di lantai? Iya. Nah, itu kan suka mandek ya. Iya. It's like stupid gitu sih robotnya. Kalau kalian gimana mendevelop robot itu supaya dia ntar dia takutnya mandek juga di pojokan peternakan gitu. Nah itu gimana? Mohon supaya izin, Kamu gue tahu- punya punya robot kan? itu. Lu tau kan dia bodoh kan? Dan yang lebih menyebalkan adalah mereka nggak bisa naik ke karpet Iya, ya. iya. Jadi kalau Jadi ada dia karpet, makanya di dia sini. masih Iya. di karpet. Jadi kadang harus gue tendang-tendang gitu supaya dia tuh kayak Buat- geser. Gerak dong. Iya. Kan gue udah beli elu Kayak gitu. gue lagi tidur kok Pakai dia kaki. diem di situ Iya. gitu gue tendang Bener. gitu kan. Padahal kan zaman sekarang udah ada kameranya ya. Iya. Tapi kamera tuh kadang-kadang nggak berfungsi. Jadi kayak Iya, gitu, pakai kaki gitu. emang gue. Kayak Lama-lama Yohan dia ambil sapu juga ya Mas. Lama ujung-ujungnya gue pakai pakai tangan lagi kan mau izin. Ibu punya ya Bu di rumah kayaknya. Lama-lama. Nah kalian gimana tuh mendevelop untuk akhirnya itu tuh kayak apa yang kalian pikirkan di kepala tuh bisa tertuang sempurna di device itu. Mungkin dari tadi kan obstacle ya kita ya awalnya itu mungkin permasalahan utama kami adalah data ya. Jadi agak aneh sebenarnya karena peternak ini sangat welcome dengan alat kita. Jadi ketika kita datang ke peternakan, mereka ketika kita kenalkan alat ini kayak wah bagus nih, oke saya Nggak ada mau pakai. penolakan. Nggak ada penolakan, iya kan kayak wah enak nih saya gampang jadinya kan deteksi ini tinggal gini doang gitu loh. Tapi ketika kita butuh data yang dimana sapi sakit ya, karena kan sapi sebenarnya peternak itu banyak sapi sakit ibu, banyak sapi yang sakit gitu kan. Tapi mereka itu nggak mau dipublikasi lah istilahnya. Jadi ketika kita minta data sapi yang sakit, kita butuh gambar nih mas buat sapinya nih, ya kan? Itu mereka kayak ditutup-tutupin lah istilahnya. Karena mungkin bakal mempengaruhi penjualannya juga ketika misalnya Iya. sampai Iya. itu ternilai sakit gitu ibaratnya. Iya. Jadi mereka takut merembet ke situ gitu ya. Jadi mungkin Padahal itu mau konsep dibantuin pertama. loh ya. Padahal kita mau dibantuin ya kan. Karena ketika kita alat ini memang sudah jadi, sudah benar-benar optimal ya, datanya banyak dan lain-lain itu, ini sangat bermanfaat sekali untuk peternak-peternak rakyat terutama di Indonesia. Jumlah tadi kan masitis itu jumlahnya kalau nggak salah kejadian di Indonesia itu ada sekitar 85% seluruh Indonesia. Jika kita bisa mengurangi angka itu, tentunya pasti produksi susu dan kualitas susu kita bahkan lebih baik lagi. Tentunya kan, dan itu juga akan berimpact kepada penjualan mereka yang dimana pasti lebih bagus lagi kan. Tapi mereka selalu ya seperti itulah mereka. Dan juga mungkin tadi yang Mbaknya tanyain juga ya dari masalah obstacle-nya otomatis gimana gitu loh. Jadi kami itu untuk saat ini menggunakan sistem save command, save Oke. pergerakan melalui array. Jadi ketika peternak itu pertama kali nge-mapping kandangnya dia, tadi kan pertama itu saya jelaskan bahwa dia itu perlu menjalankan robotnya dulu secara manual ya. Secara manual, kemudian dia bisa bergerak secara otomatis di kemudian hari. Ya. Yang pertama itu mereka perlu mapping kandangnya. Nah, ketika mapping kandangnya itu, dia akan menyimpan pergerakan dari si robot tersebut ke dalam bentuk array. Array itu merupakan series of data. X-ray biasanya ini E-ray gitu. Array. Array. Oh array, Array, oke. bukan Kirain semacam X-ray. sinar ya. Enggak. X-ray, E-ray. Maaf ya, muka saya kayak gini karena lagi berusaha mencerna. Dari tadi Mungkin terlalu ini ya, E-ray terlalu aja gue teknis ya. nyambungnya kalau temennya X-ray gitu. Gimana kan? sama aku. Gitu. Ya, kita nyimpan dalam bentuk array. Jadi pergerakan robotnya itu bisa di save dan kemudian ketika di play lagi, dia akan bergerak secara otomatis mengikuti komen yang sudah disimpan tadi. Kemudian kita juga ada sensor inframerah yang dimana kami gunakan untuk mendeteksi obstacle. Tadi kan ketika Masnya bilang ketika ada robot yang ya robot vakum itulah ya, ketika dia ada karpet dan lain-lain, ini kan dia nggak bisa gerak ya, Iya benar. nggak bisa gerak dan lain-lain gitu loh. Nah, ketika di robot kita itu nggak masalah karena satu tadi ada sensor inframerah yang saya mention tadi ya. Inframerah itu akan mendeteksi apakah adanya obstacle atau tidak di peternakan di kandang tadi. Kemudian kita juga menggunakan tracknya itu, rodanya itu menggunakan continuous track, di mana rodanya mungkin kalau kalian lebih familiar sama roda tank. Iya. Bentuknya kayak tank, jadi Iya, rodanya itu. Jadi ketika ada obstacle yang Dia kecil, bisa
Ya, bisa lewat. anjak Bisa. gitu. Mungkin Nah, bisa nggak lewat. kan jadi mandek ada ketemu karpet ya. Iya. Ya kita Jadi- kan badannya kecil kan kayak Iya. gitu kan. Jadi kalau ada feses gak masalah tuh. Masalah. Oh iya, Saya kelindes ada ya. kelindes. Kelindes aja udah Oh, hajar aja itu. benar-benar. Penggunaan bahasa aja sopan Feses. banget. Kalau gua kan pup. Iya. Kalau kadang ai gitu. Ya huruf ya. Jauh. Tapi kamu oke. Kamu umurnya berapa Mas Adit? Saya 19 baru bulan kemarin. Teenager Iya. bro. 19 tahun. Kan Iya. semester 3 yo. Semester 3. Iya Kamu bener. tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kalau zaman dulu, kamu tadi pakai infrared kan? Iya. Zaman dulu mindahin foto itu pakai infrared tau nggak dari Dari handphone HP. ke handphone. Jadi Jadi Oh, handphonenya iya, ditempelin. iya. Iya, Iya, iya. dia nggak boleh gerak, dia nggak boleh jadi gerak. kalau misalnya kegocer, Tergeser, ya nggak jadi. ulang lagi transfernya. Tahu nggak? Iya, kita tuh kalau Sempet- sekarang sempet airdrop ngeliat kan, sih. airdrop Iya, mah iya, HP-nya bisa airdrop. di mana, ini mah ini harus ditempelin. Jadi kayak mau kirim foto dong gitu, tempelin. Heeh. Tiba-tiba ke gue dan, ulang. Padahal 10 fotonya yang mau dikirim. Padahal itu cuma 10 kilobyte ya. Iya. Yang benar kalau zaman sekarang mah kayaknya tinggal ngedip juga udah nyampe Iya. harusnya gitu. Itu FYI aja. FYI aja, bener. Nggak tahu kan? Tapi Ya. Bangga hebat ibu. loh Mas Mbak, jadi semester 3 ya. Kan materinya sebenarnya belum dapat. Nanti dapat itu semester atasnya lagi. Nah, Tapi kok bisa mereka sih, udah Bu? develop. Itu Iya. dari sisi kemampuan ini ya, analisis, kemudian knowledge sama skillnya ya mereka belajar dari kampus juga, tapi kan sudah punya istilahnya rangkanya udah dapat dan mereka improve. Ini luar biasa, jadi agile ya, cepat beradaptasi dengan teknologi yang ada dan mereka itu kerja kersamanya luar biasa. Kerja timnya luar biasa Iya, banget ya. iya. Kalian jadi Teamworknya. sombong gak sih kalau ngeliat teman-teman seangkatan kalian? Aku sih jadi kamu kayak, ih gue sih Ini nggak boleh sombong, nggak boleh sama temennya, Nggak temennya boleh gitu, setan. Mbak. Tuh temennya setan. aku tuh kayak, ih gue mau udah bisa kali ya. Tuh kayak gini contohnya. Lu lihat muka pada bager-bager. Makanya mereka dikasih kebiasaan itu. Kalau gue jadi kayak gitu, gue sombong banget. Lu kita. Gue kayak, gue mau udah 7 bab di atas. Gitu lah. Bu, tapi dari IPB sendiri, kemudian tuh mencari bibit-bibit unggul kayak gini nggak sih? Karena I Iya. believe ya, maksudnya untuk bisa masuk ke IPB-nya tidak mudah kan. Pasti mereka adalah orang-orang terpilih dan juga memang berprestasi gitu ya. Tapi kan ada yang kemudian bisa menonjol, ada yang tidak menonjol. Ibaratnya bukan berarti nggak pintar, tapi emang nggak arahnya ke sana aja gitu ya. Mencari juga nggak sih bibit-bibit kayak gini untuk ke depannya? Jadi kalau di IPB itu kan kita ada talent mapping ya, karena kan tiap mahasiswa beda, ada yang introvert, memang Iya. dia nggak mau up gitu ya, ada yang extrovert. Nah kita juga fasilitasi tuh, kalau di semester awal ya dulu ada talent mapping, jadi misalkan ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi apa, itu kita ada ini ya kayak di SMA mungkin kayak konseling ya, Ya, nah, oke. BK lah BK. Nah, Iya. kami juga ada, jadi kita push terus mereka sebenarnya passionnya di mana sih. Minat dan bakat ya Bu ya. Jadi misalkan masuk jurusan IT, tapi sebenarnya saya ke bisnis Bu, ya udah teknopreneurship aja di ini Diarahinnya. difokuskan. Nah, jadi memang beda-beda. Nah, ini juga sebagai apa ya? Kami juga kan ada masa berprestasi ya. Nah, ini juga sebagai cikal bakal lah gitu ya, sudah iya, develop suatu alat dan seterusnya. Dan itu kami kontrol. Kami kan Oke. punya beberapa ini ya bagian-bagian yang ngurusin apa lomba gitu ya dan seterusnya. Difasilitasi lah Iya, ya. betul. Tapi berarti harus ada budget tertentu juga nih Iya, untuk kami penelitian kayak gini. menganggarkan. Ada ya? Ada. Kami Iya, memang betul. di universitas kan menganggarkan ya, baik itu yang internal maupun eksternal, termasuk yang mahasiswa, dosen, bahkan lomba-lomba pun kami support. Dan kami punya indikator. Misalkan lomba nasional harus berapa persen nih. Nah, internasional berapa persen. Ini harus tertarget nih. Dan vokasi termasuk yang luar biasa. Jadi internasionalnya, nasionalnya itu ya di atas inilah Oke. standar lah. Oke. Gitu. Selain ke Surabaya, abis ini apalagi yang pengen dilakuin? Mas Rizal, Iya. mau ngapain lagi? Keluar negeri ya. Amin, 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 Nanti amin. kalau udah selesai balik ke Indonesia lagi ya. Apa yang pengen dilakuin Mas Rizal? Tentunya dari sini saya semakin bersemangat gitu, ingin berinovasi, ingin berdampak lebih besar lagi kepada masyarakat gitu. Amin. Tapi mungkin Keren nih. tujuannya tadi udah dimention ke Bumeda ya, mudah-mudahan menjadi mapres juga, mahasiswa berprestasi, dan semoga untuk melewati sana tentunya tidak mudah, dan insya Allah lah bisa Amin. situ arahnya. Jadi amal dunia Iya. akhirat juga. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Tuh kalau mereka kan anak-anak teknologi gitu, jadi itu masih berprestasi. Kalau kita kan anak-anak ilmu politik pengen jadi presma ya, presiden. Lagi, bener lagi. Kemudian juga OSIS Iya, gitu kayak kan. kampanye. Iya, bener. Gitu kan, ya. Ya Allah sedih banget kan.
Mas Adit. Enggak, bukan studio, beda aja. Beda aja nggak apa-apa. beda. Ya kan seperti Ibu bilang tadi kan, beda-beda minat dan bakatnya. Iya. Bener. Tadi mau bilang ke ibu kalau yang extrovert kayak kita ujung-ujungnya masuk radio kampus sih biasanya kan gitu ya. Tapi aku juga tersalurkan. di kampus ikut BEM dan itu ngurusinnya yang sospolnya gitu, sosial politik ya. Tos dulu, mantap, tos dulu. mantap, Namanya best. Kastrat. Harus kayak gitu. Betul. Kayak Karena gitu. in real life Strategis. nanti lo tuh harus bisa memperjuangkan apa yang lo teliti juga sih into politics lagi. Iya. Kelihatan dengan cara dia menggunakan teman-temannya pun kayak dia. Linknya tuh dipakai sama dia. Itu kayak bilang kalian tuh intro guys, gua aja yang extro yang maju. Ngomongnya. Terus tipikalnya yang kayak udah nemu linknya, ini dua ini, yang di acara yang terbaiknya, yang linknya dibuang. Orangnya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Aku percaya pada hasil bukan proses ya. Iya, bener. Mas Adit, pengen ngapain ke depannya? Ya kalau saya sih tentunya pasti ingin lanjut Nah. inovasi lagi lah ya. Saya sih pengen membuat alat-alat mungkin yang lebih canggih lagi, yang lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat Amin, seperti amin. itu. Dan pengen jadi mahasiswa berprestasi juga kalau Amin. bisa sampai ya keluar negeri lah. Amin, Kayak gitu. benar-benar. Amin. Tapi untuk short termnya nih, kalian pengen kayak bener-bener mendevelop si alat ini sampai sempurna banget dan sampai memang let's say Digunakan tersebar, gitu oh ya. di banyak, Ya. misalnya ada target berapa ratus peternakan yang pakai, atau kalian kayak udah ini udah jadi, itu urusan nanti marketing, gue pengen develop alat yang lain lagi gitu. Kalian lebih ke yang mana? Tentu sih kita pengen ngembangin alat ini karena saat ini masih prototipe ya. Oh. Dan kemarin sebenarnya ada perusahaan juga yang udah menghubungi saya, cuman kita berharapnya nanti ada info lebih lanjut nih dari perusahaan ini nih. Wah, gila. Iya. Udah Minta dilirik lah doanya ya. aja gitu. Iya. Dan- Karena kan iya butuh Iya. juga ini ya, ada cost untuk bisa Iya, betul. dia alat jadi banyak. Kalau di Gias itu mobil prototipe itu biasanya baru bisa dipajang, belum bisa dibeli yo. Belum bisa. Iya. Nah ini belum bisa dipublikasikan. Dia Jadi akan diperjualbelikan ketika sudah banyak demand ya. Betul, Ini betul. juga gitu kan. Iya. Ada perusahaan yang kemudian demand Tertarik. tuh, jadi kayak gue tertarik, gue pengen coba ngembangin. Iya. Agar kemudian ya under that company juga Iya. gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan ya. Ya, amin, amin, Iya, karena kan Ibu maksudnya seru, Ibu. iya, ini udah berdasarkan penelitian akademisi guys ya. Iya. Mudah-mudahan ini beneran nanti banyak yang nyari. Jadi memang apa yang udah diteliti sama teman-teman di sini tuh bener-bener applicable di kehidupan sehari-hari. Amin. Dan Mudah-mudahan. anak bangsa gitu ya. Iya, kayak anak bangsa. Bener, Ibu. Itu nggak usah lah kita tuh beli-beli alat lagi ke luar Nah, negeri betul. ya. Kita bikin sendiri, swadaya semuanya. Tapi beneran dipakai gitu ya. Iya. Makanya lo kalau keluar negeri pulangnya ke Indonesia. Iya, lu tuh harus mengembangkan Indonesia. Insya Allah, Kalau insya kayak Allah. pada kabur gimana? Bener. Aman. Tiba jadi kayak ibu-ibu marah-marah. Ah, Oh aman, ini tuh fotonya di, tuh ada videonya tuh robotnya kayak gitu. Oh iya, dia tuh kayak mobil gitu ya. Iya, Kayak bener. mobil. Betul. Itu Oh. yang satu lagi yang untuk ngetes susunya Mbak Mas. Oh, Iya, ih, ini. sebenarnya alatnya nggak gede-gede banget ya. Aku pikir bakal gede Iya. banget kayak robot-robot Nah. zaman dulu. Enggak. Paling kecil Traktor maksudnya. Karena kita mungkin gak pengen ngeganggu sapi-sapi itu ya. Iya, betul. Sapi-sapi itu kan sudah demure and mindful ya. Iya. Karena ambing juga posisinya di bawah kan. Iya, Gitu benar-benar. Itu Mas bisa ada selangnya, dia bisa naik, beda sama yang tadi sapu. Oh iya. Gaya keren. Bu masih kesapu loh kita. Masih. Bener. Oh, Jadi dia ini- bisa ke bawah kaki sapinya yo ngintip gitu, Iya. ngambil foto ya Iya. kan. Oh ini Ke si alat yang atasnya. cembungin ke si Iya, susunya ada buat dua. ngetesnya. Oke, sampel susunya itu ya, susu cairnya. Wah Oke. keren sih, Keren, salut keren. banget. Seru ya. Dengan dana yang di bawah 10 juta ini bisa. Yang bener Bu, Iya. penelitiannya. Iya, Gagal penelitian berapa kita. kali? Jujur. Wah, Jujur, gagal berapa kali? Ya, banyak lah ya sebenarnya. 10. Minimalis Enggak, tapi enggak sampai minimalis tapi. ini minimalis ya. Minimalis ya. Gagal sekali 2 kali lah kita mungkin ya. masa? Tapi nggak gagal dalam maksudnya gagal penelitian ya. Heeh. Nggak mungkin kayak alat rusak. Iya. Disempurnakan Iya. lagi, disempurnakan Iya, lagi sempurnakan gitu lagi, kan, sempurnakan iya. lagi gitu. Tuh kan Seperti sih itu. guys, nggak ada yang segampang itu, Iya. semuanya tuh through trial and error Iya. gitu. Tapi keren banget. Ih, Semoga salut pemerintah ngasih pendanaan lagi gitu Iya, ya. banget. Tetap ya kalau ibu bimbing dosen arah ke situ ya. bener. Dana. Jadi kalau ada dadanya nanti bikinnya segede tank beneran gitu. Di proses komersialisasi dan lebih akurasi lebih tinggi ya. Iya, Iya benar. bener. Tapi Pasti. ya bener ya, maksudnya kalau misalnya ini kan pendanaannya salah satu bentuk investasi juga Iya. gitu ya. Bukan hanya investasi pada alatnya, tapi juga investasi terhadap kemampuan dari si anak-anak didik ini gitu. Agar kemudian mereka bisa mengembangkan yang lebih lagi dari Improve, ini. ya. Bener, improve. Asal jangan dipakai kemudian pendanaannya buat beli PS dan lain sebagainya ya. Itu takutnya jadi main. Kecuali PS-nya digunakan sebagai penelitian untuk bikin game yang lain nggak apa-apa. Iya. Bisa jadi ya nggak? Bisa jadi, Bisa jadi, bener. Jadi Paling beli duit. skin satu lah ini. udah, hayu, udah. Udah jam 11 mereka juga harus kembali ke kampusnya masing-masing dan harus belajar lagi. Kita mau menutup perjumpaan kita hari ini, tapi terima kasih buat teman-teman di sini sudah hadir. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih Bu Medanita, Dewi, nanti Eskom, Mkom selaku pembimbing. Bener. Nih biar semuanya masuk. Dio sama siapa Coba lagi? Sini.
On cam aja. Siapa untuk Dio tagline sama? terakhir. Zaki, dan Dio sama Zaki sini. Ikut. Kita ada satu sih yang lagi sakit sebenarnya. Siapa? Oh, Ih parah siapa? banget lu tinggalin. Ukasha dia. Siapa? Ukasha Muhammad Ukasha. Syafiq. Tasya. Terlalu banyak berinteraksi dengan sapi kan? Anaknya Zaskia Sungkar. Oh bukan ini. Sini aja, di sini. Sini. Kita closing bareng-bareng. Jadi kita tuh punya tagline. Tagline-nya Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah pakai gaya. Bener. Terserah Bebas. Gaya Kalian bebas. kan mau gayanya sapi itu gimana ya? Gak usah. Ini gak PR. Tanduk Ya, gini. iya gini, jangan tidur lagi. Oh iya gitu. Atau kayak mau alat mesin kalian, jangan tidur lagi, mau gitu. Ya gitu salah. Gak usah repot-repot. Guys. Bener ya. Ya. Boleh ya. Jadi kalau kita bilang Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah pakai gaya semuanya ya. Oke. Detikers. Sayangnya hari ini perjumpaan kita harus berakhir. Tapi nggak usah khawatir karena kita masih akan terus menemani dari hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Itu dia, jangan lupa follow semua sosial media kami di Instagram, di X, dan juga di TikTok @detikom, sama subscribe juga YouTube channelnya Detikom. Iya, mewakili ada Zaki, ada Dio, ada Ibu Meda, ada Mas Rizal dan juga Mas Adit di sini. Kitanya pamit ya. Kita bertemu lagi besok cuma di Detik Pagi. Jangan